Shalom teman-teman semua, apa kabar? Kami sangat senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Kami mau berserah untuk semua waktu kami di dalam sekolah minggu ini. Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita bersama, dengan hati yang bergembira. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa? 请加我来西亚手，请加我。 Teman-teman semua, kita mau mengangkat satu pujian tentang Bapak Nuh. Adik-adik tahu ya apa itu cerita tentang Bapak Nuh? Di sana ada dikisahkan ada hujan turun yang lebat sekali sehingga Bapak Nuh dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera. Oke, kita sama-sama angkat pujian ini dengan bertepuk tangan dan dengan senyum yang gembira. Tiga orang mantunya masuk
Jadi, kamu lagi ngapain? Saya lagi baca Alkitab tentang kisah Nabi Nuh. Oh, lagi baca Alkitab toh. Adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian tentang firman Tuhan yang ada di hatiku. Alkitabnya ditaruh dulu dong supaya kita bisa nyanyi bersama. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, saat ini kita sama-sama ambil sikap duduk yang baik ya. Kita akan sama-sama ambil sikap berdoa. Kita akan siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian ya, Lause pengen tanya nih sama kita semua di sini, siapa ya yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Coba ada gak yang di rumah punya hewan peliharaan? Mungkin adik-adik yang pelihara, atau mungkin orang tua adik-adik yang pelihara, atau mungkin saudara adik-adik yang pelihara. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada? Mungkin pelihara anjing, kucing, atau burung, atau ikan. Atau mungkin siapa yang di rumahnya mungkin gak pelihara hewan, tapi ada pelihara bermacam-macam tanaman. Ada tidak? Di rumahnya ada banyak pohon yang mungkin orang tua adik-adik atau saudara adik-adik atau adik-adik sendiri yang setiap hari menyiram ya. Kalau ada daun yang kering dibersihkan ya, kalau ada serangga diusir ya supaya tanamannya tetap sehat. Ada tidak yang di rumah memelihara, yaitu antara hewan atau tumbuh-tumbuhan? Siapa yang pelihara? Nah, adik-adik ya, kalau ya untuk adik-adik yang memelihara hewan, pasti tidak gampang bukan memelihara hewan, karena hewan itu harus dikasih makan ya, harus dimandiin ya. Kadang kalau sakit
harus dibawa ke dokter ya. Terus makanannya juga tidak bisa satu macam ya, macam-macam. Belum lagi kalau binatangnya seperti anjing atau kucing perlu sering diajak jalan-jalan ya. Wah, adik-adik, memelihara hewan itu tidak gampang ya. Mungkin kalau kita lihat di TV, aduh lucu sekali binatang ya, pengen pelihara. Tapi ketika kita sungguh-sungguh memelihara binatang, bukan tugas yang gampang ya. Banyak kebutuhan yang harus kita sediakan. Begitu juga kalau pelihara pohon ya. Adik-adik, meskipun gak seperti hewan yang bisa jalan-jalan ke sana ke sini, tapi pohon juga perlu dipelihara dengan sungguh-sungguh ya. Karena pohon perlu makanan ya dari tanah yang subur. Jadi tanahnya harus disiram, dikasih pupuk ya. Lalu kalau cuacanya panas, lagi musim kemarau, tidak ada hujan, harus rajin disiram setiap pagi atau sore ya. Kalau musim hujan ya harus dipelihara juga ya, supaya tanahnya tidak terlalu basah ya. Ada pohon-pohon tertentu yang tanahnya nggak boleh terlalu basah, jadi potnya harus diangkat supaya nggak kerendam ya. Waduh adik-adik, ternyata pelihara pohon juga tidak gampang ya. Belum lagi tadi Lopso sempat bilang bisa ada serangga yang memakan daunnya, atau ada binatang-binatang yang mencuri buah-buahnya. Waduh, ternyata tidak gampang ya memelihara hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, dari sini Lopso Bubi pengen ajak kita untuk bersama memikirkan tentang firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan kita yang adalah pemelihara hidup kita. Adik-adik, kalau kita tadi sudah bicara soal kita manusia yang memelihara hewan, yang memelihara tumbuh-tumbuhan, lalu bagaimana ya adik-adik Tuhan kita yang memelihara hidup kita ya? Adik-adik, bagaimana ya Tuhan yang telah menciptakan kita itu menjaga hidup kita? Nah, adik-adik, hari ini Lopso pengen ajak kita nih bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Yuk, kita sama-sama simak ya kisah firman Tuhan kita hari ini. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu.
Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang bagaimana Tuhan kita memelihara hidup kita, tentu adik-adik, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu lebih luar biasa daripada kita manusia memelihara hewan atau tumbuh-tumbuhan. Bahkan adik-adik, kita ini sangat spesial di mata Tuhan. Kalau adik-adik ingat, beberapa minggu lalu kan kita pernah bicara soal Tuhan menciptakan dunia. Dan adik-adik, kita manusia adalah ciptaan yang spesial. Kita adalah mahkota dari seluruh ciptaan. Kita adalah ciptaan dengan gambar dan rupanya Tuhan. Jadi adik-adik, jelas Tuhan memandang kita spesial lebih daripada hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sehingga adik-adik, kasih Tuhan itu sebenarnya lebih besar dan sangat besar untuk kita semua. Sehingga Tuhan memelihara hidup kita. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan memelihara hidup kita dengan menyediakan banyak hal. Ya, kalau kita ingat dari kisah penciptaan, Tuhan menyediakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Tuhan sediakan bumi dengan segala isinya,
supaya kita bisa tinggal dan hidup dengan nyaman. Lalu adik-adik, Tuhan juga tidak meninggalkan kita sendirian. Ya, Tuhan juga tetap memberitahu manusia apa yang harus dilakukan. Tuhan tetap hidup bersama dengan manusia. Betul ya? Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberitahu apa yang jadi kehendaknya. Tuhan ingin manusia jauh dari dosa, ya. Tuhan ingin manusia hidup bergaul dengan Tuhan, rajin berdoa, ya, rajin beribadah. Nah, adik-adik, Tuhan memelihara manusia dengan memberitahu apa yang jadi kehendaknya. Tapi adik-adik, ternyata sekalipun Tuhan sudah memelihara hidup banyak manusia dengan luar biasa, ternyata tidak semua orang itu bisa merasakan dan bersyukur kepada pemeliharaan Tuhan itu. Contohnya adalah orang-orang di cerita firman Tuhan tadi. Ya, tadi kita dengar cerita tentang Bapak Nuh dan keluarganya yang hidup di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang begitu jahat. Adik-adik, Tuhan sudah memelihara hidup orang-orang di sekitar Nuh, beserta dengan keluarga Nuh juga ya. Jadi Bapak Nuh, keluarganya, tetangganya, orang-orang di seluruh dunia, Tuhan pelihara hidupnya. Tuhan berikan segala kebutuhannya. Tuhan juga sudah beritahu apa yang Tuhan mau, ya. Tuhan ingin manusia tetap terus beribadah, berdoa kepada Tuhan, ya. Tapi adik-adik, ternyata orang-orang itu sama sekali tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka bukannya berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, tapi mereka justru hidup makin hari makin jahat. Bukannya makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, tapi makin hari makin melukai hati Tuhan. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi sampai akhirnya Tuhan berkata, Dia akan memusnahkan semua manusia dari muka bumi. Nah, adik-adik, ya, begitu jahatnya manusia sampai membuat hati Tuhan sungguh-sungguh merasa kecewa, merasa sedih yang begitu mendalam. Tapi adik-adik, ya, dari cerita tadi kita tahu, ya, ceritanya tidak selesai sampai Tuhan marah dan sedih. Tapi kita tahu kalau Tuhan melihat Nuh, ya, Nuh adalah orang yang baik, yang rajin bergaul dengan Tuhan. Artinya adik-adik, Tuhan itu rajin berdoa, rajin beribadah, ya, rajin berbicara dengan Tuhan. Ya, sekalipun orang di sekitarnya jahat, dia tetap baik. Orang di sekitarnya melupakan Tuhan, Nuh tetap ingat sama Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena Nuh itu sangat dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak memusnahkan semua manusia, tetapi Tuhan menyelamatkan keluarga. Ya, Tuhan memberitahu Nuh apa yang harus dilakukan. Ya, Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Nuh dengan cara meminta Nuh untuk membangun bahtera, membawa seluruh keluarganya naik, dan juga membawa berbagai hewan-hewan. Ya, masing-masing satu pasang, jantan dan betina, dibawa masuk ke dalam bahtera. Nah, adik-adik, dari apa yang Nuh alami ini, Lause ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan masih memelihara hidup dunia ini. Artinya adik-adik, meskipun sudah begitu banyak manusia yang jahat, ya, meskipun cuma Nuh satu-satunya yang masih hidup dekat dengan Tuhan,
Tapi adik-adik, Tuhan masih memelihara dunia ini. Tuhan tidak memusnahkan semuanya, tetapi Tuhan masih menyelamatkan Nuh dan berbagai macam hewan-hewan. Dan adik-adik, dari sana kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya sekalipun manusia sudah begitu berdosa. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini Lause ingin kita juga melihat kepada hidup kita. Adik-adik, ya, kalau kita dengar di cerita tadi bagaimana orang-orang di sekitar Nuh yang akhirnya Tuhan musnahkan itu sudah begitu jahat. Adik-adik, kalau kita lihat hidup kita, apakah kita selama ini selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita tidak pernah berbuat dosa? Atau jangan-jangan justru kita selama ini sudah jadi anak-anak yang malah lebih senang berbuat dosa? Waduh, ya mungkin kita senang bolos sekolah minggu ya karena online jadi malas-malas, atau malah kita juga jadi senang berbohong, senang mencuri, atau kita menjadi anak-anak yang suka melawan orang tua. Wah, adik-adik, kalau kita adalah orang-orang yang masih senang melakukan dosa, apa bedanya ya kita dengan orang-orang di zaman Nuh? Kita juga sama-sama berdosa dan melukai hati Tuhan. Wah, adik-adik, tapi kalau kita lihat hidup kita sekarang sampai hari ini, wah, bukankah pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa? Tuhan masih mengasihi dan memberikan pengampunan kepada kita. Ya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita terus-menerus melukai hati Tuhan, Tuhan tidak menurunkan air bah dari langit seperti kepada orang-orang zaman dulu. Ya, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Habis kita mencuri tiba-tiba kesambar geledek. Kan tidak ya adik-adik. Tuhan masih memberikan kita pemeliharaan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertobat dan bersyukur kembali kepadanya untuk semua pemeliharaan dan pengampunan Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini Lause ingin mengajak kita melihat bagaimana begitu besar pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun dalam sehari-harinya kita tidak selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita atau mungkin orang tua kita atau saudara-saudara kita, seringkali kita masih sering melanggar perintah Tuhan. Tetapi adik-adik, sekalipun demikian, Tuhan masih beranugerah memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kalau kita bisa melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita. Saat sakit Tuhan masih bisa berikan kita kekuatan. Di saat kita bersedih Tuhan berikan orang lain untuk menghibur. Saat kita susah Tuhan kasih berbagai jalan keluar. Kita masih terus mengalami pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah kita bisa selalu bersyukur dan bisa terus melihat pertolongan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, biarlah begitu spesialnya pemeliharaan Tuhan itu bisa membuat hati kita terus bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Yuk, saat ini kita sama-sama ambil waktu. Kita mau berdoa, kita mau tutup di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Semua sama-sama ikuti Lause Bumi berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mengingat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Tolong kami supaya kami bisa selalu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walaupun dalam kondisi sulit seperti sekarang, mungkin ada keluarga teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang sakit, ataupun mungkin juga ada yang terpapar COVID-19 ini. Tetapi kita harus tetap percaya ya, bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Ya adik-adik sekalian, saat ini waktunya kita akan bersama membuat kreativitas kita hari ini. Nah adik-adik, hari ini Laos ingin mengajak kita untuk membuat sebuah kreativitas yang sederhana. Seperti minggu lalu, bahan yang kita gunakan adalah sebuah kertas. Ya, sebuah kertas HVS, dan juga adik-adik bisa siapkan alat tulis yang adik-adik sukai ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang Tuhan pemelihara lewat kisah Nabi Nuh.
Nah adik-adik, oleh karena itu Lause Bobi ingin mengajak kita untuk membuat sebuah perahu dari kertas HVS ini. Nah adik-adik, gimana caranya? Caranya gampang ya adik-adik. Pertama-tama kita akan melipat perahu ini. Jadi adik-adik, kita akan lipat seperti ini. Kertas HVS ini bentuknya kan persegi panjang ya. Nah sekarang kita akan lipat di sebelah sini. Jadi kita akan lipat menjadi dua ya, seperti ini. Jadi dari di bagian yang panjangnya kita bagi dua dan kita lipat menjadi dua. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya, kita lipat menjadi dua. Lalu setelah itu adik-adik kita putar, kita miringkan kertasnya, kita lipat dua lagi ya, menjadi seperti ini. Oke. Nah adik-adik, kalau dibuka kertasnya itu nanti bekasnya tanda tambah ya, tapi kita nggak buka lipatannya ya, kita hanya lipat dua menjadi seperti ini. Oke, sudah? Nah adik-adik, kalau sudah menjadi seperti ini ya, sekarang Lause Bobi ingin kita bersama-sama melipat ujung sebelah sini ke tengah. Jadi kalau adik-adik perhatikan caranya seperti ini. Dari yang ujung sebelah sini kita lipat ke tengah ya, membentuk segitiga. Nah ya, begitupun juga yang sisi lainnya membentuk segitiga. Bisa adik-adik ya? Nah adik-adik, jadi seperti ini ya. Dari yang bentuknya seperti ini tadi, kemudian kita lipat ke tengah sebelahnya, kemudian sebelahnya lagi. Oke. Nah adik-adik ya, kalau sudah bentuknya jadi seperti rumah ya. Nah adik-adik, langkah selanjutnya adalah Lause ingin mengajak kita untuk melipat. Di bawahnya ini kan ada lebihnya nih, kita lipat ke atas. Yang depan kita lipat ke depan nih ya, naik ke atas jadinya seperti ini. Oke ya. Yang bagian belakangnya kita lipat juga ya, ke arah yang lain ya. Jadi ya, kalau kita lihat bentuknya sudah mulai seperti perahu ya, seperti ini ya. Nah tapi belum selesai ya. Kalau bentuknya sudah jadi seperti ini ya, sudah seperti perahu, kita masih ada dua step lagi. Yaitu adik-adik, sekarang Lause ingin ajak kita sama-sama lihat ke bagian bawahnya ya, ke bagian bawah yang sini. Adik-adik, kita akan buka seperti ini. Nah ya, kita buka, lalu perhatikan ya, Lause akan tarik sampai ini berubah menjadi persegi. Oke. Nah ya, seperti ini. Jadi perhatikan lagi, tadi bentuknya seperti ini kan ya, tadi bentuknya seperti ini. Sekarang adik-adik ambil bawahnya, dibuka kantongnya, lalu adik-adik tarik tengahnya nih sampai bentuknya jadi seperti ini. Lalu adik-adik rapikan nih kertas yang lebihnya ya, rapikan jadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat bagian bawahnya ini nih, kan jadi seperti ini nih ya bentuknya. Adik-adik lipat nih yang bawah sini ke atas, jadi bentuk segitiga lagi. Oke, sudah. Lalu belakangnya juga ya, dilipat ke atas jadi bentuk seperti ini. Oke, sudah ya. Sedikit lagi kita akan selesai. Selanjutnya adik-adik, sama seperti langkah yang tadi, yang kita buka lagi bawahnya. Ini masih ada kantongnya lagi, kita buka lagi nih. Kita tarik lagi sampai bentuk persegi lagi ya. Kan tadi bentuknya segitiga, sekarang kita lihat bawahnya, kita tarik. Set. Oke. Kalau sudah, jadinya seperti ini ya. Selanjutnya, ini adalah langkah terakhir. Kita tinggal membuka perahunya.
Adik-adik kalau perhatikan kan tadi bentuknya seperti ini, lalu kita lipat jadi begini, ya. Lalu sekarang kita lihat, ya, kita lihat di bagian yang seperti kuncup bunga tulip, ya, ini jadi seperti bunga tulip. Nah, sekarang kita akan sama-sama buka dan jadilah sebuah perahu kertas, ya. Nah, adik-adik kita buka, ya. Jadi tadi bentuknya seperti ini, lalu kita buka. Nah, akhirnya jadilah sebuah perahu kertas. Nah, adik-adik, kita sudah berhasil membuat sebuah perahu. Tapi adik-adik, kita bukan hanya akan membuat perahu polos seperti ini saja. Tapi tadi Lause sudah ajak kita untuk sama-sama siapkan alat tulis kita, spidol, pensil warna, atau apapun itu. Karena hari ini kita berbicara tentang Tuhan yang memelihara hidup kita, Lause ingin adik-adik menghias perahu ini dengan adik-adik mendaftarkan, menuliskan berbagai bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik dengan berbagai warna. Adik-adik bisa pakai gambar, bisa pakai tulisan, adik-adik bisa tuliskan di setiap bagian dari perahu ini apa saja hal-hal yang adik-adik syukuri dan adik-adik lihat sebagai pemeliharaan Tuhan. Oke adik-adik, bisa ya? Bisa dong ya. Langsung berharap dari aktivitas ini bisa menolong kita untuk mengingat cerita hari ini tentang Tuhan pemelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Sekarang sebelum kita akhiri sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sekolah minggu yang kami ikuti pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu percaya dan mengikuti semua yang Tuhan mau. Kami percaya ada pemeliharaan dari Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun saat ini kami tidak bisa dengan leluasa bepergian, beraktivitas seperti dahulu. Walaupun kami hanya ada di dalam rumah, kami tahu Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Kami belajar dari Bapa-Mu yang taat dan percaya akan pemeliharaan dari Tuhan bagi hidup mereka. Kami berdoa, kami berserah buat sepanjang minggu ini untuk kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman.